di ujung dalam pelayanan di hari ini. Eh, Pagi ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya ingin kita sharing firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Sekali lagi saya bacakan, oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Bapak Ibu, kalau kita mau jujur di dalam pelayanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, seringkali kita juga mengalami tawar hati dalam pelayanan kita. Ada banyak fakta yang membuat kita tawar hati di dalam pelayanan kita. Ada banyak fakta kehidupan yang kita lewati dalam kehidupan kita sehingga kita mungkin juga menjadi lemah di dalam pelayanan kita. Tapi pagi ini kiranya ayat firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk kita bisa tetap kuat dan teguh di dalam pelayanan kita, melayani Tuhan di ladang Tuhan semua sesuai dengan proporsi yang Tuhan taruh bagi kita masing-masing, Bapak Ibu. Pelayanan yang begitu-begitu aja mungkin membuat kita tawar hati. Keadaan, situasi, persoalan, pergumulan hidup yang kita lewati juga mungkin punya potensi untuk membuat setiap kita para pelayan Tuhan tidak dipungkiri untuk mungkin kita menjadi lemah di dalam pelayanan kita. Ada banyak fakta kehidupan yang membuat kita menjadi lemah Bapak Ibu ya dalam pelayanan kita. Mungkin nggak terlalu fasih, mungkin pendidikan kita yang tidak terlalu tinggi, atau banyak hal sumber daya yang sangat terbatas barangkali dalam mendukung dalam uh, uh, pelayanan kita, membuat kita menjadi tawar hati. Bapak Ibu, kita sebagai hamba Tuhan dituntut bagaimana kita harus melayani Tuhan. Terkadang kita harus menguatkan orang lain, sementara kita pun butuh dikuatkan. Terkadang kita harus menolong orang lain, sementara kita pun butuh pertolongan dari orang lain. Fakta-fakta itulah yang terkadang membuat kita menjadi lemah di dalam pelayanan kita. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan apa yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus berkata, oleh kemurahan Tuhan, aku menerima, aku telah melayani Tuhan. Fakta-fakta yang melemahkan kehidupan kita bukan menjadi alasan ternyata untuk kita menjadi lemah, menjadi tawar hati, menjadi kita menyerah di dalam pelayanan kita. Tetapi biarlah fakta-fakta itu kita bawa untuk tetap kita kuat di dalam Tuhan. Sebab kita percaya Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata dalam kitab Habakuk Bapak Ibu, dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 4 dikatakan sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tapi orang benar akan hidup oleh karena iman. Ini menjadi penyemangat kita Bapak Ibu Saudara, kita bukan hidup berdasarkan fakta-fakta kehidupan yang kita alami dalam hidup kita, tetapi kita percaya kita hidup oleh karena iman. Kita mempercayai bahwa kalau sampai hari ini aku kuat dalam melayani Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan layakkan kehidupanku, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau sampai hari ini aku masih ada di ladang misi di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, itu karena kemurahan Tuhan. Baik, sekarang Bapak Ibu, saya ingin rindu untuk kita kembali memaknai arti sebuah dari pelayanan. Pelayanan secara umum adalah sebuah upaya atau tindakan dan eh, semua apapun yang kita kerjakan untuk kepentingan orang lain. Sekali lagi, pelayanan itu adalah sebuah upaya atau tindakan kita atau apapun yang kita kerjakan untuk kepentingan orang lain. Oke.
Ya, pelayanan rohani adalah tindakan kita, perbuatan kita atau kegiatan apapun, program yang kita rancangkan untuk menolong orang lain, bagaimana memperjumpakan mereka untuk mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan tujuan ataupun goal akhir dari pelayanan rohani ini adalah bagaimana setiap orang mengalami keselamatan roh dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, ada banyak hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan yang ada di ladang Tuhan, merasa pelayanan ini adalah satu beban, merasakan pelayanan itu adalah sebuah, ke bawah Pak, pelayanan ini adalah sebuah beban yang mungkin sangat-sangat mengganggu bagi kehidupannya, sehingga tidak sedikit orang lalu kemudian menjadi mundur, menjadi tawar hati di dalam melayani. Bapak Ibu, kita tentu berulang kali sampaikan ataupun dengarkan bahwa pelayanan itu bukan satu beban. Pelayanan bukanlah beban, tetapi adalah sebuah kehormatan. Mengapa dikatakan kehormatan? Tolong Bapak. Mengapa pelayanan itu adalah sebuah kehormatan? Karena kita orang yang berdosa ini, tapi dilayakkan oleh Tuhan. Kita orang yang tidak ada apa-apanya ini, tapi dilayakkan Tuhan. Mengapa pelayanan itu adalah sebuah kehormatan, Bapak Ibu Saudara? Siapa kita? Sehingga Tuhan mau bermitra dengan kita untuk menuntaskan karyanya di dalam dunia ini. Mengapa kita berkata bahwa pelayanan itu adalah sebuah kehormatan kalau Tuhan masih layakkan kita hari ini di dalam ladangnya Tuhan? Karena kita menjadi perwakilannya Tuhan, menjadi agennya Tuhan untuk menyebarkan berkat Tuhan bagi seluruh bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang kita percayai. Maka Paulus berkata, oleh karena kemurahan Tuhan, aku menerima pelayanan ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, aku ada di dalam pelayanan Tuhan. Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri setiap kita nggak mungkin lepas yang dari namanya tantangan dari dalam pelayanan. Namun hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan kita spirit semangat untuk terus berjuang di dalam ladangnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Masing-masing kita diperhadapkan dengan salib kita, dengan persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan. Ya, ini dia Bapak Ibu orientasi pelayanan kita. Jika kita melayani untuk kesenangan atau kemuliaan diri sendiri, jika kita melayani karena terpaksa atau nggak ada pilihan, ya, maka yang ada ketika kita mengerjakan pelayanan ini berpotensi asal-asal dalam mengerjakannya. Ini sangat menjadi perlu perhatian kita dari orientasi kita dalam pelayanan kita. Jangan sampai asal-asal mengerjakannya. Bapak Ibu yang gembala sidang, jangan hanya mau berkhotbah kita baru buka Alkitab. Jangan hanya baru melayani, kita mau duduk di kaki Tuhan. Tapi puji Tuhan, ya di PMD kita dilatih untuk bangun jam 5, lalu berdoa jam 6, bersekutu kembali jam 6, sampai jam 8 kita berbincang-bincang akan pekerjaan Tuhan. Ya, saya berdoa kiranya PMD ini terus bisa bertahan seperti ini sampai Maranatha ya Bapak Ibu ya. Sehingga melalui PMD ini nama Tuhan terus semakin dipermuliakan. Ya. Kalau Amin. orientasi kita, kalau orientasi pelayanan kita adalah untuk kepentingan atau kemuliaan diri kita sendiri, maka pelayanan itu akan berpotensi menjadi kesombongan. Ya, kita akan mencari momentum bagaimana untuk mengangkat diri kita sendiri, membanggakan diri kita sendiri. Ya, kalau orientasi pelayanan kita itu adalah bagi kepentingan diri kita sendiri, itu maka kita akan mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, kita hitung-hitungan, kita mulai berpikir dengan antara untung atau rugi di dalam pelayanan. Tapi kalau orientasi pelayanan kita adalah karena kita rasakan kita berhutang hidup kepada Tuhan. Karena kalau orientasi pelayanan kita adalah karena memang kita ingin memberikan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah selamatkan kita, karena Tuhan sudah pilih dan tetapkan setiap kita. Dan kalau orientasi pelayanan kita karena memang hati kita mengasihi Tuhan, maka yang ada kita akan temukan makna kehidupan yang sesungguhnya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan membuat kita menjadi berarti.
Kita akan terus ada dalam kerinduan yang dalam untuk melayani Tuhan. Kita akan terus berupaya untuk memberikan yang terbaik dari dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini menjadi penting bagi kita bagaimana orientasi dalam pelayanan kita. Ya, saya temukan ada banyak hamba Tuhan yang dalam melayani Tuhan kurang serius, boleh dikatakan begitu ya. Sehingga tidak bersedia mengupgrade diri. Ya, orang yang sungguh-sungguh orientasi melayani Tuhan, dia pasti mengupgrade dirinya. Ya, dia pasti mengupgrade dirinya untuk terus semakin baik dan semakin baik dalam kehidupannya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini menjadi kerinduan hati kita bagaimana kita terus tetap teguh di dalam Tuhan karena sebab kitalah yang harus saling menguatkan, kitalah harus saling mengingatkan supaya kita tidak tawar hati, supaya kita tidak menjadi tawar di dalam pelayanan kita, tetapi terus semakin kuat, semakin teguh di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya temukan ada tiga bentuk, tiga model pelayanan rohani dari keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Ini akan menjadi tiga model di dalam model dari pelayanan. Yang pertama itu pelayanan Maria, yang kedua adalah pelayanan Marta, dan yang ketiga adalah pelayanan Lazarus. Bapak Ibu bisa kita temukan dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 dan ayat 7. Model pelayanan Maria yang disebutkan di sini adalah model pelayanan rohani yang bersifat rohani. Ya, tentunya yang ditujukan baik untuk Tuhan maupun untuk sesama. Ya, jadi model pelayanan rohani ini adalah model yang berhubungan dengan hal-hal yang rohani, ya, untuk membawa orang-orang mengenal Tuhan, membawa orang uh, mendoakan, menopang mereka. Ya, ada beberapa catatan di dalam pelayanan Maria ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, mengingatkan kita ternyata Tuhan memanggil kita masuk dalam pelayanan itu nilainya sangat mahal. Ya, Maria yang disebutkan ini yang dipercaya adalah Maria yang pernah meminyaki kakinya Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Alkitab berkata harganya adalah sekitar 300 dinar. Ya, satu dinar adalah upah satu hari. Kalau kita konversi dengan nilai uang sekarang 100 300 dinar kalau satu hari kerja katakanlah 150.000, maka nilai uang itu sekitar 45 juta ya Bapak Ibu, sekitar 45 juta tapi dibuang sia-sia, logika manusia. Tetapi bagi Maria tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih berharga selain daripada dia dapat melayani Tuhan, selain dia dapat memberikan yang terbaik dari dalam dirinya kepada Tuhan. Barangkali minyak narwastu itu dibeli dengan susah ataupun dikumpulkan uangnya untuk bisa untuk dapat membeli minyak narwastu, tapi itu dituang di sana. Sekali lagi pelayanan itu sangat mahal harganya. Oleh sebab itu ketika Tuhan menempatkan kita di ladangnya Tuhan, ketika Tuhan menempatkan Bapak Ibu, saya dan saudara kita ada di ladangnya Tuhan, percayalah, ketahuilah bahwa kita sedang ada di dalam ladang yang mahal, pekerjaan yang memang sangat-sangat berharga Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian pelayanan itu adalah sebuah kehormatan. Sekali lagi, saya ulangi, pelayanan itu adalah sebuah kehormatan. Ya, ketika cara pandang Yudas menilai ketika Maria menuangkan minyak narwastu Maria, Yudas berkata, "Hei, itu perbuatan yang sia-sia. Kenapa nggak minyak narwastu dijual saja, lalu diberikan kepada orang-orang yang miskin?" Bapak Ibu, Yudas berkata bahwa minyak narwastu itu sangat sayang harganya. Tapi bagi Maria, sekali lagi, bagi Maria ini adalah sebuah momentum, sebuah kesempatan. Bagaimana dia bisa memberi yang terbaik, mengorbankan yang terbaik untuk kesukaan bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian ada beberapa bahaya jika kita melayani Tuhan. Kalau itu adalah untuk pengisi waktu, ya daripada nganggur, daripada nggak ada kegiatan yang melayani.
Saya pikir ini perlu ditegaskan juga kepada Bapak Ibu yang menjadi gembala sidang, kita yang menjadi gembala sidang, kepada para pelayan-pelayan kita, kepada pengerja-pengerja kita. Ada bahaya ketika kita melayani Tuhan hal kalau hanya itu untuk sebuah pengisi waktu. Ada bahaya di dalam melayani kalau kita melayani Tuhan hanya karena ikut-ikutan, ya, hanya karena tren, ya, atau menjadikan pelayanan itu menjadi sebuah ajang untuk pameran, untuk menampilkan, ya, untuk show force dari kehidupan kita, untuk kita bisa hanya menunjukkan bahwa kita punya sumber daya yang lebih, atau kita ingin hanya menampilkan situasi atau keadaan kita, maka Bapak Ibu Saudara itu akan menjadi sebuah uh, hal yang akan membuat ataupun melemahkan diri kita di dalam pelayanan ini, ya, atau hanya mungkin sekedar pencarian status, ya, mencari status supaya orang tahu bahwa kita adalah hamba Tuhan, ya. Saya ingat dulu ada seorang orang tua, di masa tuanya pun dia mau masih sekolah Alkitab atau sekolah teologi, ya, atau mau menjadi hamba Tuhan. Dikatakan, kenapa sudah saat tua seperti ini mencari Tuhan? Nanti kalau mati supaya ditulis ada kata pendeta atau sintua di salibnya. Ya, ini orientasi yang salah saya pikir di dalam pelayanan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika Tuhan percayakan pelayanan ini kepada kita oleh karena kemurahan Tuhan, maka kemurahan Tuhan itu harus kita hargai. Kemurahan Tuhan itu harus kita hormati. Maka kerjakan pelayanan kita, orientasi pelayanan kita harus benar-benar mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Pelayanan yang kedua, Bapak Ibu, yang saya temukan di dalam keluarga Maria, Marta, dan Lazarus ini adalah pelayanan Marta ini adalah pelayanan sosial. Bisa kita temukan dalam Lukas pasal 10 ayat 38 dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Pelayanan sosial yang menjawab kebutuhan-kebutuhan primer, ya, jiwa-jiwa yang kita layani, orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita, ya. Kebutuhan primer itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan, tetapi adalah kebutuhan pendampingan, kehadiran kita. Ya, bagaimana kita hadir di saat-saat duka, bagaimana kita hadir bukan hanya di saat-saat duka, tapi di dalam semua momentum. Ya, bagaimana kita menghadirkan diri kita menjadi perwakilannya Tuhan bagi orang lain. Ada banyak orang mempertentangkan pelayanan Marta ini adalah pelayanan jasmani atau pelayanan kedagingan. Tetapi bagi saya ini adalah keseimbangan di dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Pelayanan sosial ini juga tidak kurang pentingnya di dalam pelayanan kehidupan kita. Ya, bagaimana supaya menjadi pelayanan yang holistik di dalam pelayanan kita, Bapak Ibu, ya. Bagaimana kita juga uh, bisa menjadi memberikan support atau penguatan kepada orang-orang yang kita layani di dalam kehidupan kita. Ini pelayanan Marta, Bapak Ibu. Yang ketiga dari sini adalah pelayanan Lazarus. Pelayanan Lazarus ini adalah pelayanan misi atau pelayanan penginjilan. Setelah Lazarus dibangkitkan dari kematian, dia bergerak, dia keluar, dia memberitakan kabar baik, dia memberitakan uh, berita kuasa yang ada di dalam, yang dialami di dalam kehidupannya, sehingga kesaksian atau pelayanan Lazarus ini adalah pelayanan misi penginjilan yang memberitakan kabar baik kepada orang lain. Saya percaya gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh, pelayanan yang bagus, ya, adalah pelayanan yang memiliki semangat yang tinggi untuk memberitakan kabar keselamatan, memberitakan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang kita tahu apalagi di PMD ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di dalam misi, ya. Ada hamba-hamba Tuhan yang sudah puluhan tahun mengerjakan misi ini. Namun untuk sekedar mengingatkan bahwa misi adalah jiwanya Tuhan. Ya, kita percaya misi itu adalah kerinduan terdalam Tuhan. Ya, yang kita percayai sebagai amanat agungnya Tuhan. Misi itu harus kontekstual. Artinya human need, bagaimana kebutuhan, ya, yang bagaimana kita bisa menjadi beradaptasi dengan apa namanya budaya,
tradisi, ataupun bagaimana bisa menjawab kebutuhan ya bagi jiwa-jiwa yang kita layani. Ada dua kata yang sangat berpengaruh yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama Tuhan Yesus berkata, marilah. Dan yang kedua Tuhan Yesus berkata, pergilah. Ya. Jadi di dalam bermisi Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk datang kepadanya, tetapi Tuhan memanggil kita untuk pergi bagi Dia. Oleh sebab itu kita bersyukur Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk Tuhan telah memanggil kita untuk kita bisa pergi untuk bermisi bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang terakhir, Bapak Ibu, ada beberapa prinsip misi yang penting bagi kita. Perhatikan, saya temukan ada 5 yang sangat mendasar ketika kita mengerjakan misi, termasuk mungkin di PMD, bagaimana kita mengerjakan misi di PMD yang luar biasa ini, Bapak Ibu. Maka di dalam bermisi mengawali dengan doa, pray. Bagaimana segala sesuatunya kita awali dengan doa, karena sekali lagi dengan doalah kita akan teguh, dengan doa kita akan kuat, dengan kekuatan doa kita akan menembus batas-batas yang tidak mampu kita lewati. Dengan doa kita akan bisa mampu mengerjakan pekerjaan yang ditaruh Tuhan di pundak kita sebagai tanggung jawab rohani di dalam pelayanan kita. Lalu kemudian dilanjutkan dengan sebuah perencanaan yang matang atau plan. Bagaimana kita membuat konsep, program, metode-metode di dalam pelayanan kita. Ya, ini saya pikir menjadi perhatian kita dalam mengerjakan misi supaya misi bisa sampai mencapai kepada tujuan yang ada, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, setelah perencanaan ataupun konsep yang kita buatkan, lalu kemudian people. People ini terkait dengan sumber daya bagaimana kita membekali ya ataupun kita memperkaya diri kita, mengupgrade diri kita untuk kita memiliki bekal ketika kita mengerjakan misi ini. Ya, Bapak Ibu, ya satu kelemahan hamba Tuhan ketika kita berhenti di satu titik ya tanpa kita mengupgrade ke diri kita di dalam berbagai hal untuk pekerjaan misi. Karena kalau kita nggak mengupgrade, kita akan sangat ketinggalan dan kita akan sangat lemah. Dan akan sangat-sangat kita sulit untuk kita bisa moving, ya bergerak di dalam pelayanan kita. Lalu kemudian priority, ya bagaimana kita mengedepankan. Semua orang memang harus diinjili, tetapi ada prioritas-prioritas yang harus kita tetapkan di dalam planning tadi, di dalam sebuah perencanaan itu. Kita akan tetapkan prioritas-prioritas pelayanan kita. Semua orang perlu dilayani, semua suku, semua jenis manusia, semua daerah perlu dijangkau ya, di touch ya. Tetapi ada namanya prioritas ya, berdasarkan kriteria-kriteria yang mungkin ya Tuhan taruh bagi kita. Lalu kemudian maka pelayanan itu harus disertai dengan namanya kuasa atau pengurapan yang dari Tuhan. Ini doa kita sehingga uh, Bapak Ibu, kita yang melayani di ladang Tuhan, grup yang ada di Peduli Misi Desa, bersyukur kita setiap hari diperkaya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita sehingga kita bisa memaknai panggilan di dalam pelayanan Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, oleh karena kemurahan Tuhan, kami telah menerima pelayanan ini. Ini menjadi pernyataan kita juga bersama. Oleh karena kemurahan Tuhan kita masih berjuang. Oleh karena kemurahan Tuhan kita masih bertahan sampai hari ini di ladang pelayanan kita. Ada banyak hal yang membuat kita menjadi tawar hati, tetapi biarlah kekuatan Tuhan, perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan itu menguatkan, meneguhkan kita, sehingga kita tetap teguh di dalam melayani Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, ketika Tuhan yang kita layani dengan maksimal. Ketika Tuhan yang kita sembah itu kita layani dengan maksimal. Maka maksimal juga anugerah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita hamba-hamba Tuhan yang ada di Peduli Misi Desa ini.
sangat bersyukur kita boleh saling menguatkan, saling meneguhkan. Maka di saat-saat kita lemah, ketika kita melihat dengan teman-teman kita yang lain di peduli misi desa ini, hati kita menjadi dikuatkan, diteguhkan di ladang Tuhan. Terpujilah Tuhan, Tuhan kiranya menolong dan Tuhan memberkati kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan bagi kami pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami. Ada banyak fakta yang melemahkan kami di dalam pelayanan kami, keterbatasan kami, kekurangan kami, sumber daya yang kami miliki. Namun hari ini kemurahan-Mu melebihi semua keterbatasan kami. Kemurahan Tuhan melebihi semua kekurangan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau sampai hari ini kami ada di ladang misinya Tuhan, untuk kami mengerjakan pelayanan kami untuk hormat kemuliaan Tuhan. Berkati setiap kami hamba-hamba-Mu, teguhkan kami. Pengurapan Tuhan menyertai kami dalam melayani Engkau Tuhan. Terpujilah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.